warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan ilmu perundang-undangan dalam judul teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan perkenalkan, saya sendiri, nama saya Anto Adi Susanto. Saya Restianti Riyadiati. Saya Raul Ilham Marhabil Harahap. Pustaka 1. Teori dan landasan pembentukan undang-undang. Undang-undang Genset adalah dasar dan bagi kegiatan pemerintah yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan atas hukum dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat Peter Badura, dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang 1945. Hasil perubahan pertama yaitu peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilah merupakan terjemahnya wetlincing regeling. Kata wetlincing berarti sesuai dengan wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya terjemahkan dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Sehubungan dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahnya wetlincing regeling ialah peraturan perundang-undangan. Asas-asas material yang meliputi asas terminologi, sistematika yang benar, definisikan teknologi dan deduction atau sistematik. Dan asas dapat dikenali. Asas diperlakukan dengan sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Dan yang kedua adalah asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik menurut Van der Velde banyak mempengaruhi rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024. Yang sekarang telah diamandemen ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut muncul menurut Van der Velde dalam bab buku yang berjudul Het Wetgeving Legislation van Wetgeving Regelgeving dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan terakhir asas konsensus. Dan teori tersebut meliputi 1. The Symbolic Policy Space Theory, kedua The Agent Building Theory, dan ketiga The Elite Ideology Theory, dan keempat The Burn Politics Theory or Organization Politic Theory, dan kelima terakhir The Four Rationalities. Yang ketiga adalah jenis hierarki dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketentuan undang-undang, peraturan dan perundang-undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ilwah kepentingan yang memaksa dengan ketentuan. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR dapat menerima dan menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
Dan jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. Dan keempat, peraturan pemerintah atau PP. Pemerintah peraturan dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan presiden atau Perpres. Keputusan presiden atau Kepres yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugas berupa pengaturan. Dan 6 adalah peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten kota. Bab 2. Proses pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Lawrence and Friedman mengemukakan dan memahami sistem hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri, yakni struktur hukum atau legal structure, substansi hukum atau legal substance, dan budaya hukum atau legal culture. Pada tahun 1994 ditetapkan 4 kelompok atau aspek pembahasan utama dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama, budaya hukum. Dengan rincian pembahasan tentang pengembangan sistem filsafat hukum nasional, pembinaan kesadaran, dan perilaku budaya hukum nasional. Peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum melalui pendidikan dan latihan hukum. 2. Materi hukum. Dengan uraian subtema tentang pengembangan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan Indonesia, pengembangan jurisprudensi tetap, serta pengembangan hukum kebiasaan. 3. Lembaga dan aparatur hukum. Dengan uraian subtema terdiri dari pengembangan dan penataan kembali hubungan antar lembaga-lembaga hukum di bidang penegakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga-lembaga hukum dan pelayanan hukum, serta kerjasama negara atau organisasi internasional. Yang terakhir, 4. Pengembangan sarana dan prasarana hukum dengan subtema peningkatan fungsi dan peranan kepustakaan hukum, pembinaan sistem dokumentasi dan informasi hukum, serta modernisasi sarana dan prasarana hukum, adanya pemahaman mengenai pengertian dari sistem hukum dan kaitannya dengan proses pembentukan undang-undang diharapkan akan berpengaruh pada ditempatkannya pembentukan undang-undang sebagai bagian utama proses berjalannya sistem hukum. Bab 2 bagian B. Materi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat adalah bentuk formal penulisan atau format kertas pengesahan suatu undang-undang, kerangka undang-undang atau format undang-undang itu terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Yang kedua, pembukaan atau preambule. Judul dan panjangnya judul seringkali dipakai pula sebagai pengganti pembukaan. Jika naskah undang-undang dasar dan piagam biasanya dimulai dengan preambul atau pembukaan, maka naskah undang-undang biasanya dirumuskan tanpa pembukaan. 3. Konsideran. Konsideran yang terdapat dalam setiap undang-undang pada pokoknya berkaitan dengan 5 landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang tersebut bagi subjek-subjek hukum yang diatur oleh undang-undang itu. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. 4. Landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan atau ideal norms oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Kelima, ketentuan umum. Interpretation clause. Dalam praktik di Indonesia, definition clause atau interpretation clause biasanya disebut dengan ketentuan umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional, istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Keenam, ketentuan khusus atau proviso.
provisio di antara ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang kadang-kadang terdapat ketentuan yang bersifat khusus. Ketujuh, ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan atau additional provisions atau ketentuan lain-lain adalah ketentuan yang berisi tambahan norma terhadap substansi pokok yang hendak diatur dalam undang-undang. Biasanya ketentuan tambahan ini ditempatkan dalam bab yang tersendiri sebelum ketentuan penutup atau bahkan sebelum ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 8. Ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan normatif dari ketentuan lama ke ketentuan baru. 9. Ketentuan penutup. Ketentuan penutup berada dari kalimat penutup. Dalam undang-undang yang biasanya dirumuskan sebagai ketentuan penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulainya pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang. Yang 10 atau yang terakhir, lampiran. Peraturan perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekian dari saya, Rauli Lamar Abil Arhab, bab kedua. Terima kasih. Lanjut pasal 6 ayat 1. Di sini ada asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, dan asas kekeluargaan dan kenusantaraan. Bahasa undang-undang di sini bahasa peraturan undang-undangan tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penyusunan ejaan dan tanda bacanya. Kemudian hal penting yang terkait dengan naskah akademik adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 44 Undang-Undang PPP bahwa penyusunan naskah akademik yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang 1 PPP sehingga didapatkan perubahan naskah akademik yang sama baik dari sisi sistematika, teknis penyusunannya maupun ke dalam substansi yang akan diatur. Yang ketiga ada pembahasan rancangan undang-undang. Di sini ketentuan pasal 65 ayat 1 PPPP menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Namun ada pun kelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas berkaitan dengan yang pertama otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Keempat, pengesahan rancangan undang-undang, di mana sesuai ketentuan pasal 72 PPP bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi RUU. Yang kelima, pengundangan peraturan undang-undangan dalam RUU PPP tetap dilakukan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Yang keenam, penyebarluasan Prolegnas. RUU dan UU merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas. Dan RUU juga sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas. Baiklah, kesimpulannya pembentukan undang-undang harus mempunyai dasar hukum dikarenakan undang-undang merupakan salah satu kajian bagian dari sistem hukum. Dan yang kedua, pembentukan undang-undang ini mengalami ketidakjelasan arti dan penjelasannya dalam perumusan pembuatannya. Yang ketiga, politik sering melakukan intervensi atas pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum. Kedua, proses pembentukan undang-undang dibagi menjadi dua, yakni atas inisiatif Presiden yang prosesnya dimulai dari perencanaan. Yang kedua, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 15 ini untuk pemaparannya.